Terima kasih kepada tim musik, sudah luar biasa, lagu-lagunya memang ada sukacita ya. Oke, wah ini dia, memandang muka. Saya pikir seperti saya mungkin memberi sedikit isyarat ya dalam doa pembuka. Kita sangat peka kalau orang memandang muka kepada kita, kalau kita mengalami atau menderita itu, di mana kita rasa, wah orang ini menganggap enteng saya. Betul kan? Ada yang suka ikut? Tidak suka, saya tidak suka itu juga. Tapi bagaimana apakah kita peka kalau kita melakukan hal itu kepada orang lain? Inilah masalahnya ya. Jadi ini sesuatu saya harap bahwa kita semua bisa merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi ini. Kalau kita mau memberi definisi tentang soal memandang muka, memang bahasa Indonesia bagus sekali. Dikatakan memandang muka atau memandang kulit. Itu menyatakan bahwa orang melihat apa yang di luar, tetapi tidak melihat harta, tidak melihat nilai yang ada di dalam seseorang. Jadi ini yang kita pikirkan pagi ini. Dulu di negara bagian Texas, tadi yang sudah tahu mengenai negara bagian Texas di Amerika? Oke, tidak ya. Di sana itu sumber banyak minyak. Tetapi pada tahun ke 18-an ya, mereka pada awalnya mereka pikir tanah mereka hanya berguna untuk ternak, untuk pertanian seperti itu. Mereka injak tanah itu pikir itu tidak berguna kecuali untuk rumput, kecuali untuk gandum. Tetapi ketika mereka menggali lebih dalam, wah ada harta tersembunyi di situ yang menghasilkan miliaran triliun dolar untuk mereka, yaitu minyak yang di bawah tanah. Mereka hanya melihat di muka, tetapi tidak melihat harta yang tersembunyi di dalam. Jadi ini sesuatu yang kita perlu pikirkan mengenai teman-teman kita. Kalau kita melihat kiri kanan kita, apakah kita melihat potensi orang itu? Apakah kita melihat kebaikan tersembunyi orang itu? Apakah kita melihat bakat-bakat yang belum muncul pada orang itu? Atau hanya memandang umur, hanya memandang kulit, hanya memandang mereka dari mata duniawi saja, bukan melalui mata Tuhan kepada mereka. Dan itu yang paling menonjol, apa sikap Tuhan kepada orang itu. Anggap enteng atau sebenarnya sangat berharga orang itu. Mari kita pikirkan hal ini. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, yang bicara mengenai hal itu. Dan itu kisah di mana Samuel diberi tugas oleh Tuhan untuk pilih orang raja baru untuk Israel. Raja baru untuk Israel, karena yang sedang melayani itu Raja Saul, dan dia tinggi ganteng ya, tinggi ganteng orangnya, gagah orangnya. Jadi tidak semua orang tinggi baik, tapi dia tinggi gagah dan semua orang, wah ini Saulus, ya kan, Raja Saul. Tapi si Samuel diberi tugas untuk mengganti dia. Kita lihat itu dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13. Dan ini menarik sekali karena pertama-tama dia bertemu dengan Eliab. Dia datang ke rumah Isaiah, dan dia mau melihat semua anak laki-lakinya untuk melihat yang mana akan menjadi raja. Dan pertama-tama dia bertemu dengan Eliab, dan dia anak sulung. Coba kita lihat di sini. Puji Tuhan. Jadi dia. Oke, saya bacakan dari ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia langsung menganggap bahwa Eliab ini memang orang pilihan Allah. Tetapi, ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang, sekali lagi, ini orang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi walaupun Samuel dia nabi yang baik, nabi yang setia, ketika dia melihat Eliab, dia pikir hari ini pasti dia. Dan dia tidak pikir soal lain kecuali penampilannya. Wah, ini orang pasti ikut orang itu. Kenapa? Karena dia
tinggi gagah ya. Tapi bukan itu yang Allah cari. Nah, masalahnya juga kita melihat bahwa bapaknya pun punya masalah yang sama. Isai punya masalah yang sama. Kenapa? Karena dia tidak pikir mengenai Daud. Dia pikir, oh kalau bukan Gilead pasti yang berikut, pasti yang berikut, dan sama sekali tidak terpikir mengenai si Daud ini. Sehingga Samuel dia bingung. Kenapa? Karena setiap orang Allah bilang oh, bukan dia. Ya kan? Dan Samuel harus bertanya kepada dia, bagaimana? Ada lagi? Ada lagi? Ya kan? Dan baru pada waktu itu si Isai dia pikir mengenai anak bungsunya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah ini menarik karena kata bungsu ini, itu dia katakan itu secara harfiah yang kecil. Orang mana ada bilang yang kecil dia. Ya kan? Dan ini menarik bagi saya karena pada waktu itu dia remaja, dia bukan anak kecil. Dia remaja tapi badannya belum besar seperti orang dewasa. Dan ini menarik juga kalau kita membandingkan siapa yang dia gantikan. Siapa yang dia mau gantikan? Orang yang seperti saya ya, yang besar dan orang pikir wah pandai berperang dia. Ya kan? Tapi hatinya mendua. Hatinya mendua. Dan Allah mau menggantikan yang besar, yang gagah, dengan orang yang kecil dan hanya gembala saja. Nah ini hati Allah. Karena dia tidak melihat muka, dia melihat hati. Dia melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Bapaknya pun seperti saya katakan tidak melihat kehebatan yang tersembunyi di dalam dirinya Daud. Kalau dia melihat anaknya, dia hanya pikir yang kecil. Oh dia kecil. Tetapi tersembunyi di dalam diri Daud adalah kasihnya kepada Tuhan. Ya kan? Sehingga dia suka duduk main kecapi dan bersyukur kepada Tuhan, menyembah dia. Itu hati Tuhan. Bahkan punya karunia untuk menulis mazmur-mazmur. Itu yang bapaknya tidak lihat. Dia juga tidak melihat keberaniannya. Dia pikir, wah Elia yang berani, tapi Daud berani sekali karena dia siap membunuh binatang buas, beruang, serigala. Dia berani. Ya kan? Tapi bapaknya tidak melihat hal itu. Bapaknya juga tidak melihat potensinya. Nah ini seringkali tersembunyi dalam orang muda. Kita belum begitu tahu potensinya, tapi bapaknya pun tidak melihat itu. Dan kakaknya Eliab, dia menganggap enteng Daud karena kita melihat itu dalam pasal 17. Di mana semua orang terkumpul melawan orang Farisi. Dan Daud datang dan bilang, kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Dan Eliab, dia menegur dia. Seolah-olah dia kurang dewasa. Ya kan? Tapi apa yang terjadi berikut? Daud kalahkan melihat. Ya kan? Tidak melihat hati Daud. Tidak melihat kemampuan Daud. Tetapi Allah tidak melihat muka. Allah melihat Daud yang sebenarnya. Dia melihat hatinya, dia melihat potensinya, dia melihat kelakuannya yang tersembunyi, sehingga dia menjadi raja pilihan Allah. Dan dia sebenarnya menjadi raja yang begitu hebat, sehingga semua raja berikut seperti dinilai dibandingkan dengan Daud. Ya kan? Karena memang Allah tidak salah melihat hati dia. Jangan kita memandang muka. Jangan kita memandang muka. Ada satu contoh lagi dalam firman Tuhan yang sangat menonjol tentang orang yang kalau orang di luar, orang yang terpandang di Israel melihat orang itu dan tidak melihat hatinya, tidak melihat kemampuannya, itu siapa? Yesus. Yesus. Kalau pemimpin-pemimpin Yahudi yang sangat dielok-elok oleh orang Israel, yang dijunjung tinggi, kalau mereka melihat Yesus, mereka lihat apa? Mereka melihat manusia saja. Manusia saja. Bahkan mempertanyakan kelahirannya. Ya kan? Mereka melihat orang Nazaret, dan orang Nazaret pada waktu itu orang paling hina. Kalau orang Yerusalem mau menghina orang, mereka akan bilang, orang Galilea dia. Ya kan? Tetapi kalau orang Galilea yang mau menghina orang, mereka akan berkata,
orang Nazaret dia. Paling hina orang dari sana, dan itu yang mereka lihat. Mereka hanya pikir bahwa dia anak tukang kayu, ya kan? Jadi kedudukannya hina. Mereka akan sadar bahwa dia bukan lulusan dari sekolah-sekolah mereka. Jadi pendidikannya hina. Ajarannya juga dihina, seolah-olah itu hanya perkataan manusia, walaupun itu luar biasa. Gaya hidupnya dihina, dia disebut pelahap dan pemabuk, walaupun itu sangat tidak benar. Mujizat-mujizatnya dihina juga, seolah-olah dia kerasukan setan. Ya kan? Mereka tidak melihat siapa dirinya. Tetapi sebenarnya apa yang tersembunyi di dalam tubuh manusia itu, tubuh yang kalau dipandang manusia tubuh hina, orang hina. Apa yang tersembunyi? Allah anak. Allah anak, pencipta alam semesta, Mesias yang diutus oleh Allah untuk membawa pemulihan bagi Israel dan menyelamatkan orang dari setiap bangsa. Dengan mereka memandang muka, mereka menjadi buta terhadap kuasanya, buta terhadap kehebatannya, buta terhadap keindahannya, ya kan? Karena hanya memandang muka. Jadi bahaya ya kalau seperti itu. Nah, jangan takut ya kalau saya bilang ada 7 poin. Setelah itu terakhir kali saya berkhotbah itu lebih dari 1 jam ya. Jadi hari ini target saya itu lebih sedikit dari itu, lebih singkat dari itu. Tapi kita akan melihat itu secara singkat dari setiap ini, dan saya pikir pasti ada lagi, ya kan? Jadi kita bisa memandang muka berdasarkan ekonomi, berdasarkan usia, berdasarkan ras, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan penampilan, berdasarkan karunia, dan terakhir berdasarkan kedudukan. Dan kita akan melihat itu dengan singkat saja setiap hari itu. Dan saya mendorong supaya saudara lebih dalam tentang hal ini. Oke, jadi pertama yang kita mau lihat bersama itu berdasarkan ekonomi. Ekonomi. Kita cenderung memandang muka berdasarkan ekonomi, berdasarkan uang atau kemiskinan, kekayaan, kemiskinan orang. Seringkali begitu kan? Kita memandang muka tentang hal itu, menganggap dengan ada otomatisnya, ya kan? Kita memandang muka dalam hal ini. Mari kita pikirkan hal itu berkaitan dengan Yakobus 2. Yakobus pasal 2. Nah, banyak tulisan di situ. Oke, kita akan melihat ayat 1 sampai 9. Saudara-saudaraku, saya baca dari TB2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kaki. Itu tersembunyi dalam bahasa Yunani di situ, itu perkataan tajam. Itu duduk di situ, ya kan? Jadi itu memang yang dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Oke, yang berikut dari ayat 5. Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa
Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, kita bisa membayangkan situasi ini. Betul kan? Kita bisa membayangkan situasi itu terjadi. Kalau ada orang yang belum kita kenal yang datang ke gereja dan dia pakai jas yang bagus, dia pakai jam tangan yang emas, dan cara dia membawa diri, kita pikir orang besar ini. Apakah kita akan bilang kepada dia, duduk di sana saja? Bagaimana? Bawa dia ke depan dia. Kita menunjukkan banyak hormat kepada dia, dan itu tidak salah. Itu tidak salah kalau kita menghormati dia. Saya suka itu di negara ini, bahwa orang menunjukkan hormat. Masalahnya adalah kalau kita menunjukkan hormat hanya karena dia kaya. Kalau kita menunjukkan hormat hanya karena dia kaya, dan juga tidak menunjukkan hormat yang sama kepada orang yang berpakaian jelek, orang yang tidak punya duit, orang yang masuk saja mungkin dengan malu ya, karena dia tidak membawa diri seperti orang kaya, dia masuk dengan malu. Saya bersyukur bahwa ada pengalaman di gereja suku-suku di tempat-tempat di pedalaman, di mana ada orang yang itu pakaian mereka pakai celana pendek karena tidak ada pakaian lain. Untuk baju tidak pakai batik karena tidak ada. Yang ada memang ada jamur, ya kan? Tetapi itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Jangan kita membedakan. Kita tidak, ini bukan dorongan untuk kita menghina orang kaya. Tidak. Ini dorongan untuk kita mengangkat dan menghormati orang miskin karena dia anak Tuhan. Ya kan? Jangan kita bedakan. Jangan kita bedakan. Dan kita melihat ada dua teguran di sini. Yang pertama adalah teguran, bukankah Allah memilih? Bukankah Allah memilih dia untuk menjadi kaya dalam iman? Dia percaya kepada Tuhan sehingga orang itu kaya rohani. Dia mungkin tetap miskin seumur hidupnya, tetapi dia kaya di dalam Tuhan. Bukankah Allah memilih dia, tapi kamu yang tolak? Ya kan? Wow. Yang kedua adalah ketegasan kepada mereka supaya mereka tidak menghormati orang kaya karena dia kaya. Karena dikatakan di sini bahwa bukankah orang kaya yang menyeret kamu membawa ke pengadilan? Bukan orang kaya ini yang menindas kamu? Jangan menghormati orang kaya karena dia kaya. Karena kekayaan tidak membuat orang baik hati. Ya kan? Hormatilah semua orang. Apalagi anak-anak Tuhan ya. Jadi ini penting. Hal memandang muka ini juga menyangkut pergaulan. Coba pikirkan ayat ini. Menyangkut pergaulan. Hendaklah kita, ini tesi ya, hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang merasa dirinya lebih penting dari orang lain, tetapi selalu bersedia apa? Bergaul dengan orang biasa. Ya kan? Ini hal yang sangat penting. Sangat penting. Kita harus siap bergaul dengan orang yang tidak punya. Ya kan? Tidak hanya bergaul bersama orang kaya. Mungkin karena kita rasa, oh ini meninggikan status saya kalau saya teman orang kaya, teman orang mampu. Ya kan? Atau mungkin ada keuntungan untuk saya. Tapi jangan lupa hati Allah kepada orang miskin itu. Ya kan? Kalau dia percaya. Coba pikirkan. Saya akan mengatakan ini beberapa kali dalam khotbah ini. Kalau Allah menganggap orang berharga, siapa saya sehingga saya menganggap mereka hina? Wow. Allah menerima orang itu, tapi saya tolak. Seolah-olah saya yang layak menjadi hakim, bukan Allah. Ya kan? Jadi ini penting. Nah, cara berikut di mana kita bisa melihat hal ini adalah menyangkut usia. Menyangkut usia. Kita melihat hal ini dalam Injil Matius. Oke, kita lihat itu sebenarnya 2 kali dalam Matius, tapi saya akan hanya melihat di pasal 19. Di ayat 13 dan seterusnya, kita baca begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya
memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, coba pikirkan hal ini. Karena kita pikir, oh jangan merepotkan Kristus ya. Oh jangan membuang waktunya ya. Kita pikir seperti itu. Tapi coba pikir tentang semua orang yang diizinkan mendekati Kristus. Orang buta, boleh. Orang sakit, boleh. Orang sesat, boleh. Orang haram di muka umum, boleh. Orang yang menderita penyakit kusta, boleh. Orang berdosa yang disingkirkan oleh masyarakat seperti pemungut cukai dan pelacur, boleh. Tetapi anak, jangan buang waktu Yesus. Dan Kristus benar ketika dia menegur mereka. Para murid Kristus menilai mereka tidak berarti berdasarkan usia saja. Usia saja. Tetapi Kristus sangat berbeda. Dia melihat bahwa anak itu berharga. Saya sering pikir itu mengenai sekolah minggu. Kadang-kadang sulit untuk menemukan guru-guru sekolah minggu ya. Untuk menemukan orang yang mau mengajar dari depan, ada. Tapi untuk orang yang mau mengajar anak-anak, ya kan, mengapa? Mengapa? Saya pikir itu ketika berjabat tangan dengan orang waktu masuk, saya selalu berusaha untuk berjabat tangan dengan anak. Mengapa? Karena jiwa mereka sangat berharga. Mereka masa depan kekristenan. Ya kan? Tuhan mengasihi mereka, menerima mereka apabila mereka percaya. Jadi siapa saya untuk menolak mereka? Ini penting sekali. Nah, di dalam negara ini satu hal yang saya sangat hargai adalah budaya di mana kita menghormati orang tua. Memang itu tidak ada di negara saya. Saya rasa ketika datang ke sini, lega. Melihat itu saya pikir, wah ini luar biasa. Kita menunjukkan hormat kepada orang tua. Masalahnya, maaf ya, jangan lempar ya. Dalam semua hal yang baik, kedagingan kita bisa memutarbalikkan hal itu supaya kita puas. Untuk memuaskan diri. Kedagingan kita bisa memanfaatkan sesuatu yang baik untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Nah, hal ini dilihat apabila kita menunjukkan hormat kepada orang besar dan tidak kepada orang kecil. Ya kan? Kalau kita sopan kepada orang lebih tua, tetapi kasar kepada orang yang lebih muda. Ya kan? Ini bisa terjadi dalam keluarga kan? Di mana abang dia dihormati, tapi adik bagaimana? Ya kan? Kasar kepada mereka. Kita bisa melihat itu juga kalau kita kecewa atau kesal kalau orang tidak menunjukkan hormat kepada kita. Tetapi kita tidak insaf kalau kita juga kasar kepada orang lain, tidak menunjukkan hormat kepada orang lain. Sekali lagi saya tidak mau katakan bahwa kita menghina orang tua, tidak. Tapi kita menghormati semua orang. Kita menghormati orang muda. Dan sekali lagi saya mau katakan, ini satu kutipan yang saya lengkahi di situ, dikatakan bahwa memang orang Yahudi walaupun menghargai anak, masih melihat mereka sebagai nomor dua, ya kan, orang yang bergantung. Tetapi di sini kita melihat hati Yesus. Kalau Allah menganggap orang berharga, siapa saya sehingga saya menganggap mereka hina atau nomor dua? Oke, nomor tiga. Sesuai janji saya laju. Oke. Nah ini yang kita rasakan ya. Berdasarkan ras. Dan itu di mana kita membedakan antara orang berdasarkan warna kulit atau latar belakang suku etnis. Ya kan? Ini disebut rasisme. Nah, masalah ini dilihat di seluruh dunia. Memang orang memandang muka dalam hal ini. Dan mungkin kita langsung pikir mengenai Afrika Selatan dulu ya. Di mana ada rasisme dalam hukum mereka.
Atau kita pikir mengenai Amerika dulu, secara khusus bagian selatan di mana mereka memperhambakan orang kulit hitam di situ dan tidak memberi hak asasi manusia kepada mereka. Atau mungkin kita bisa pikir mengenai Australia dulu, di mana mereka memusnahkan orang Aborigin di situ. Atau negara saya, Selandia Baru, di mana memang kami buat perjanjian dengan orang Maori, tetapi seringkali perjanjian itu tidak dihiraukan oleh orang Eropa, dan sampai tahun 90-an kami harus banyak mengganti rugi untuk mereka. Kita bisa pikir mengenai semuanya itu, dan memang kami malu mengenai hal itu. Sangat menyedihkan melihat hal itu. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah ada kaum-kaum di Indonesia yang dihina? Atau tidak terpandang? Ataupun dirugikan karena warna kulit? Atau cara rambut bertumbuh? Atau karena etnis mereka? Ada kan? Ada kan? Ada juga rasisme yang bisa muncul di mana kalau satu kaum ditindas, dianiaya, kaum itu bisa membenci kaum yang melakukan hal itu. Seolah-olah setiap orang di dalam kaum itu tidak baik. Setiap orang dalam kaum itu diharapkan binasa. Ya kan? Jadi ada dua sudut pandang ya dari rasisme ini. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang menolong kita di sini juga, dan itu di Kisah Para Rasul pasal 16. Tidak ada waktu untuk melihat semuanya, tapi saya mau supaya kita memikirkan hal itu. Jadi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16, kita melihat bahwa Paulus dan Silas ada di Filipi. Mereka melayani di sana. Lalu ada satu gadis yang mengganggu mereka. Mengapa? Karena dia kerasukan. Dan setan yang merasuki dia memberi dia kemampuan untuk buat peramalan-peramalan, sehingga dia sangat berharga bagi tuan-tuannya, ya kan? Dan Paulus menjadi begitu terganggu dengan dia sehingga dia mengusir setan itu dari gadis itu, dan jadi masalah dengan tuan-tuannya. Mengapa? Karena rugi sekali mereka. Nah, oleh karena itu ada demo yang muncul. Sehingga mereka menangkap Paulus dan Silas, dan kita melihat itu dalam ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka adalah apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh orang Roma. Apa alasan yang pertama muncul sehingga mereka dianiaya? Etnis, dorongan etnis yang membuat itu. Nah, ini satu tafsiran yang sangat bagus mengatakan hal ini mengenai sikap orang kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dikatakan kefanatikan anti Yahudi dapat ditemukan di dunia itu di kalangan orang Yunani dan Romawi, dalam pandangan dan tindakan pejabat pemerintah, dan secara umum di masyarakat. Jadi di setiap tingkat masyarakat ada rasisme kepada orang Yahudi itu. Nah, oleh karena itu, tanpa diadili, mereka ditelanjang, dibuat telanjang di muka umum. Bayangkan itu. Itu sudah hukuman yang cukup. Lalu mereka didera berulang-ulang kali. Lalu mereka dibuang ke penjara, dan di situ pun mereka disiksa. Mengapa? Karena di dalamnya dikatakan bahwa mereka dibelenggu dalam pasungan, dan pasungan itu seringkali dipakai untuk menarik badan orang. Ya kan? Jadi mereka masuk dan ada kepala penjara yang menambah pada siksaan yang sudah mereka alami. Nah, pada waktu itu kita melihat sesuatu yang luar biasa, di mana mereka tidak
melihat situasi mereka saja, atau tidak memikirkan memar-memar dan luka-luka di tubuh, atau rasa sakit di badan karena dibelenggu seperti itu. Mereka buat apa? Mereka memuji Tuhan. Di tengah-tengah malam memuji Tuhan, mungkin karena terlalu sakit badan untuk tidur. Ya kan, memuji Tuhan. Lalu Tuhan melakukan mujizat sehingga ada gempa bumi dan semua pintu terbuka dan belenggu-belenggu itu jatuh. Nah, pada waktu itu seorang kepala penjara, dia bertanggung jawab atas orang-orang yang dibawanya. Ya kan? Dan dia pikir kalau mereka keluar, kalau mereka lenyap, lolos ya, dari situ, dia yang dibunuh. Dia yang dihukum mati. Jadi dia menghunus pedangnya, taruh di sini, siap untuk membunuh diri. Nah, coba berhenti di situ. Coba berhenti di situ. Orang yang sudah menyiksa kamu, kamu sudah mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Kamu masih sakit sekali badan kamu karena apa yang baru terjadi. Dan orang yang terlibat di dalam hal itu siap membunuh diri. Tinggal diam. Tinggal diam. Atau ada rasisme balik kepada dia. Oke, silakan. Ya kan? Tapi apa hati Paulus di sini? Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Dia tahu akibatnya. Dan dia pasti bilang kepada teman-temannya, jangan ya. Jangan ya. Dia menganggap berharga orang itu. Menganggap berharga orang itu. Lalu itu memberi peluang untuk Paulus menginjili dia. Ya kan? Dia bersama keluarganya sehingga mereka percaya semua dan dibaptis. Paulus menghargai jiwa orang itu. Walaupun memang dari sisi manusia, orang itu memang musuh. Dan karena dia seperti itu, karena sikapnya seperti itu, situasi yang mendukakan menjadi sukacita bagi dia, karena orang ini yang berharga kepada Kristus menjadi percaya. Bagaimana kalau kita? Memang tidak gampang hidup di negara di mana ada orang yang memilih-milih ya. Mungkin orang dari satu kaum yang selalu dapat pangkat yang paling tinggi. Ya kan, orang yang menganiaya, orang yang kadang-kadang mencabut hak asasi kita. Bisa terjadi kalau kita dari suku yang di nomor 2 kan. Tetapi bagi Allah jiwa mereka seperti apa? Mereka orang yang perlu Kristus. Orang yang Allah kasihi. Ya kan? Dan kalau kita hanya melihat dari sisi etnis mereka, sisi kulit mereka, sebenarnya kita berlawanan dengan Allah. Yang mau supaya kita mendoakan musuh. Ya kan? Mengasihi musuh. Jangan kita memandang muka. Dan dari sisi lain, ada orang-orang di negara ini yang dianggap hina karena warna kulit. Ya kan? Jangan kita ikut rasa hina, rasa bahwa mereka hina. Allah punya pandangan lain. Ya kan? Jadi sekali lagi, sedikit berbeda kali ini. Kalau Allah menganggap orang berharga, siapa saya sehingga saya menganggap mereka tak bernilai? Tak bernilai. Oke? Yang berikut, saya harap saya tidak akan dilempari lagi ini. Berdasarkan jenis kelamin. Nah, saya tidak perlu panjang lebar di sini karena sudah dibicarakan soal ini. Firman Tuhan jelas ya dalam 1 Timotius 2, 1 Korintus 14, bahwa seorang perempuan tidak boleh mengajar di dalam jemaat atau berotoritas atas laki-laki. Kita melihat juga dalam Efesus pasal 5 bahwa seorang suami adalah kepala keluarga. Tetapi kenyataan itu tidak memberi izin untuk seorang suami kasar kepada istrinya. Untuk seorang gembala menganggap hina perempuan-perempuan di dalam jemaat. Karena dari sisi kedudukan, kita sama saja. Saya dengar satu cerita mengenai satu pendeta di Manado. Dan dia datang ke gereja dan mungkin dia baru bertekar mulut dengan istrinya di dalam mobil.
Dan dia doa ketika dia mau berkota, dia berkata, oh Tuhan tolong supaya semua perempuan di sini merasakan bahwa mereka bukan kepala, mereka ekor. Seperti itu, dan itu seperti, oh dosa itu sangat tidak baik kalau orang pikir seperti itu tentang kaum Hawa yang begitu berharga di mata Tuhan. Ini yang kita lihat terakhir kali hal ini. Walaupun kita punya tugas masing-masing, di hadapan Tuhan kedudukan kita persis sama. Persis sama. Di mana dikatakan dalam Galatia 3 itu, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini orang yang sama yang bicara mengenai keperluan untuk seorang istri tunduk kepada suaminya. Ini orang yang sama yang berkata bahwa perempuan tidak diizinkan mengajar di gereja. Tapi di hadapan Kristus, status kita sama saja. Sama saja. Oke. Menyangkut peran seorang suami sebagai kepala keluarga, Petrus juga bicara, dan menarik karena dia bicara bahwa seorang perempuan harus tunduk kepada suaminya, bahkan kalau suaminya tidak percaya, ya kan? Dan dia tahu hati kita, kedagingan kita sebagai manusia. Mengapa? Karena dia memberi peringatan tegas kepada semua suami. Melihat ini. Demikian juga kami, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, atau hidup dalam memahami istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Itu hanya bicara fisik, ya. Kalau kita mau bergulat, laki-laki yang pasti menang. Tapi itu tidak berarti dari sisi karakter, dari sisi kerohanian, itu mereka hanya kaum lebih lemah dari sisi fisik. Hormatilah mereka. Ini perintah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Tidak akan pernah ada alasan untuk orang yang menyebut diri percaya tidak menunjukkan hormat kepada perempuan, atau menganggapnya tidak setara, atau bicara kasar dengan dia, apalagi kalau bertindak kasar kepadanya. Sama sekali tidak pernah ada alasan untuk itu. Hormatilah dia. Hormatilah dia. Seorang perempuan yang percaya adalah putri Allah yang sangat berharga, ya kan? Sangat dikasihi oleh Kristus, dan dia harus dihormati. Dan kalau seorang suami tidak menghormati istrinya, Allah mendidik dia. Allah mendidik dia. Dia tidak akan mendengar doanya. Jangan kita memandang muka. Oke, yang berikut, nomor 5, berdasarkan penampilan. Berdasarkan penampilan. Kita melihat bagian yang sama, ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 3-4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini menarik. Siapa di sini yang memandang muka? Coba pikirkan hal itu. Sehingga dia harus menegur siapa? Ibu itu. Siapa yang memandang muka? Ibu itu sendiri. Ibu itu sendiri. Dia rasa perlu mengeluarkan banyak uang sehingga supaya dia bisa beli perhiasan yang mahal dan baju yang mewah, supaya orang menganggapnya cantik, menganggap dia lebih baik seperti itu. Dan memang ada laki-laki yang terkesan dengan hal itu, ada, tetapi bukan Allah yang memandang seorang perempuan seperti itu. Ini sama, ya, dengan situasi Daud tadi. Di
Itu manusia bisa lihat dari luar, tetapi Allah memandang apa? Hati, kecantikan dalam. Kecantikan dalam manusia batinia, yaitu di sini dijelaskan sebagai roh lemah lembut dan tentram. Dan itu sangat berharga di mata Allah. Ini agak mirip dengan Amsal 31, di mana istri di situ yang dijunjung tinggi, dia disebut orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu yang membuat dia menonjol. Nah, saya mau katakan juga kepada orang yang belum nikah ya, laki-laki yang mau dibentuk menjadi makin seperti Kristus punya pandangan yang sama. Melihat hati seseorang. Hati seseorang. Bukan penampilannya saja. Ya kan? Nah, saya sebagai orang yang 55 tahun sekarang, mungkin ada yang lain yang tua ya. Kalau kita melihat foto pernikahan bagaimana? Foto pernikahan kita, wah muda, cantik, langsing, masih semua rambut masih ada ya. Tahu untuk saya itu masih hitam pada waktu itu. Bagaimana sekarang? Ya kan? Oh, kalau dibandingkan dengan foto pernikahan malu. Tapi itulah manusia. Kita semua makin lama makin merosot, makin lama makin berubah. Tetapi kalau fokus kita ada pada manusia batinia, ya kan, yang makin lama makin cantik karena orang itu makin seperti Kristus, wow, itu tetap memuaskan, itu tetap menarik hati, itu tetap dianggap cantik karena fokus kita adalah kepada orang yang sebenarnya, ya kan, kecantikan orang batinia. Ini penting sekali untuk kita. Saya tidak bisa mengubahkan perubahan dalam fisik saya, tapi yang bisa saya perhatikan adalah hati saya yang siap dibentuk oleh Kristus. Dan kita semua seperti itu. Saya dan Ibu Ani kami sering bicara mengenai ibu-ibu yang tua di dalam jemaat. Maaf ya, Oma. Kami sering bicara seperti itu. Bahkan dalam gereja kami di Selandia Baru dan di Manado, kami membicarakan ibu-ibu tertentu dan kami bilang, dia sudah 80 tahun dan dia masih cantik. Mengapa? Karena tanpa dia sadar, mukanya bercahaya. Ibu juga begitu. Mukanya bercahaya. Kita tidak pikir, wah tua-tua ini. Kita pikir, wow, mukanya ada Yesus di dalamnya. Ya kan? Dan itulah yang kita harus perhatikan. Jangan kita memandang muka. Seorang ibu yang mengasihi Kristus menjadi makin lama makin cantik, ya kan, makin bersinar untuk dia. Maaf ya kalau bicara memalukannya. Oke. Yang keenam, kita hanya 7 ya, jadi kita cepat. Berdasarkan karunia, kita cepat ya. Seringkali kita menganggap enteng karunia-karunia kita. Oh, kalau saya bukan pengkhotbah, kalau saya bukan penyanyi, kalau saya tidak dianggap guru yang berhikmah, saya hanya begini, ya kan? Dan ini menarik, ya kan? Karena dikatakan dalam 1 Korintus 12 itu bicara 2 macam teguran di situ. Ada satu orang yang menganggap bahwa karunia tidak berguna. Oh, mungkin saya bukan anggota tubuh, ya kan? Karena saya punya karunia yang tidak menonjol. Tapi Paulus menegur mereka di ayat 18, bicara begini. Tetapi siapa? Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki. Ya kan? Karunia saya itu karena Tuhan yang menentukan hal itu. Tuhan yang memberi itu supaya tubuhnya dibangun. Ya kan? Ini, coba pikirkan hal ini. Kalau saya rasa bahwa karunia saya tidak berguna, siapa yang saya kritik sebenarnya? Siapa yang memberi karunia? Oh, saya tidak suka karunia saya. Wah, ini hati-hati ya, karena kita mengkritik Allah, ya kan? Jadi saya mau mendorong, pakailah karuniamu. Pakailah karuniamu. Sadarlah bahwa Allah sudah membentuk kamu dan Dia merancang
tubuhnya dengan tempat khusus untuk kamu supaya kamu setia di dalamnya. Dan bersyukurlah karena Allah memberi karunia kepada kamu. Oke? Dalam ayat 21 sampai 26, dia juga menegur orang yang menganggap bahwa wah karunia-nya paling top dan yang lain tidak perlu, saya tidak perlu kamu. Ya kan? Tetapi dia juga mengatakan hal yang sama dan kita tidak bacakan semuanya. Tapi Allah telah menyusun tubuh. Ya kan? Allah melakukan hal itu. Allah yang memberi karunia kepada kamu dan kepada sesama kamu, jangan menghina dia. Jangan menghina dia. Orang yang menganggap perannya lebih penting daripada yang lain sebenarnya mengkritik Allah sekali lagi. Sehingga mereka mengabaikan orang yang Allah anggap penting. Ini penting. Satu hal yang perlu kita pikirkan berkaitan dengan hal ini adalah kalau memang itu bagus kalau ada pengkhotbah yang baik, singer yang baik, semuanya itu baik sekali. Tetapi kalau orang datang sebagai tamu dan itu hanya pendeta yang ramah, bagaimana? Kita semua mau merangkul orang itu. Kalau hanya pendeta yang ramah, orang tidak datang 2 kali. Ya kan? Bagaimana kalau susunan ibadah kacau setiap minggu? Ya kan? Kita perlu orang yang buat administrasi dengan tepat. Kita sering kali menganggap orang yang bekerja dengan anak jalanan dan anak-anak yang membunuh diri atau mabuk. Kita pikir, wah orang itu luar biasa, dia siap melakukan hal itu. Tetapi bagaimana dengan ibu bapa yang membimbing keluarga mereka dengan baik sehingga anak-anak mereka dibesarkan dengan rasa dikasihi, dengan rasa berarti, dengan mengikuti Tuhan. Semua anggota di dalam tubuh Kristus sangat penting dan kita harus menjalankan tugas kita dan tidak memandang muka dalam hal ini. Oke, yang terakhir. Berdasarkan kedudukan, dan itu memang sulit dihindari ya. Sulit dihindari, tapi kita harus hindari. Kami di Manado beberapa bulan yang lalu dan saya harus ke bank untuk mengurus beberapa hal di situ dan ada orang yang menolong saya yang dia baik, tapi ada atasannya di belakang dia dan dia agak cuek dengan kami. Kami cerita dan dia tidak mau bicara seperti itu dan kami, oke, tidak masalah, kami ramah saja. Tetapi dia di belakang dia dengar saya cerita sedikit, saya sudah lama di Indonesia, apa pelayanan, itu pekerjaan Bapak, saya dosen teologi, seperti itu, ada perubahan cepat. Itu atasan di belakang, dia bilang, Bapak, semoga Bapak tidak tersinggung dengan kami. Bapak, apakah yang kami lakukan yang salah Bapak? Dan saya seperti, saya tidak marah tapi saya sedih. Bagaimana kalau orang lain masuk di situ dan mereka montir? Kalau mereka petani, ya kan? Apa sikap orang itu kepada dia? Apakah dia cuek saja atau kasar? Ya kan? Ini yang kita bisa lihat di dalam situasi itu. Dan sekali lagi kita harus memikirkan apa anggapan Tuhan kepada orang percaya. Apa anggapan Tuhan kepada orang percaya? Ya kan? Coba pikir. Ini dari Efesus 2 ayat 6, saya pakai TSI lagi. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita, Yesus. Duduk di mana? Duduk bersama dia di takhta dia. Karena kita ada di dalam dia. Apakah status kita bisa menjadi lebih tinggi? Tidak mungkin. Dan itu sama kalau anak. Kalau dia percaya kepada Yesus, itu sama kalau petani, itu sama kalau anak jalanan, itu sama dengan orang yang tinggi statusnya. Kita semua punya status yang sangat-sangat tinggi dan sangat berarti di dalam Kristus. Jadi jangan kita menganggap remeh orang lain, ya kan? Ini penting kita pikirkan hal itu. Saya katakan hal ini sekali lagi di sini. Bagaimana sehingga kita menganggap hina orang yang Allah tinggikan, orang yang diberi tempat duduk bersama Raja Kristus. Ya kan, saya tidak bisa.
Bagaimana anggapan kamu mengenai diri sendiri? Ya kan? Bagaimana anggapan kamu mengenai diri sendiri? Apakah melihat diri sendiri secara lahiriah atau secara rohani? Memang yang benar adalah anggapan rohani. Ya kan? Nah, kalau kita melihat diri secara rohani, kita sadar bahwa, oh kok saya sederajat dengan orang itu. Ya kan? Bagaimana sehingga nabi-nabi di perjanjian baru berani untuk menegur raja-raja? Bagaimana? Karena mereka sadar bahwa kedudukan mereka lebih tinggi. Ya kan? Karena mereka abdi Allah. Abdi Allah dan kedudukan itu lebih tinggi. Ini menarik. Bagaimana sehingga para rasul dihadapkan dengan mahkamah agama dalam Kisah Para Rasul 4, di mana itu seperti jaksa agung, senat di situ, dan mereka berani bicara untuk Kristus di sana. Bagaimana? Karena mereka sadar bahwa kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang-orang itu. Karena mereka melihat secara rohani, bukan secara jasmani. Kita perlu merenungkan hal itu. Jangan saudara menganggap diri remeh. Allah sudah memilih kamu. Allah sudah menyelamatkan kamu. Allah sudah mengadopsi kamu supaya kamu menjadi anaknya. Allah sudah memberi kedudukan yang tinggi kepada kamu di samping Kristus di tahtanya. Dan Dia melakukan hal itu kepada orang percaya manapun. Renungkan hal itu. Saya harap bahwa kita melihat hal ini dari kedua sudut pandang itu. Ya kan, kalau kita melihat dari 7 sudut pandang ini, dan saya harap bahwa kita akan renungkan. Tuhan akan menguatkan kita dan juga membuat kita insaf tentang hal ini, karena itu sangat penting. Kalau Allah menganggap orang berharga siapa saya, sehingga saya menganggap mereka tak bernilai. Dan kalau Allah menganggap kamu berharga, jangan kamu rasa minder, seolah-olah kamu tak bernilai. Ya kan? Oke, mari kita berdoa.